Halo guys, welcome back to my channel guys. Bersama saya Tamakung di channel Adipra Official guys. Jangan lupa like dan subscribe dulu guys. Kita akan membahas kerja di Jepang, yaitu dengan kata lain pembulian di Jepang. Pembulian Jepang itu ada guys ya, beneran. Aku sendiri pun udah ngerasain itu guys. Di sini tuh hampir setahun guys ya. Bulan 12 sih setahun. Kalau masuk kerja itu bulan 1 2024 kemarin. Datang sini tuh bulan 12. Pembulian di Jepang tuh kayak gini ya. Gimana guys ya? Bentar guys. Bentar guys. Belum tak tutup lah. Pembulian di Jepang tuh kayak gini guys. Kalian ke Jepang ngapain? Kerja, cari uang. Terus kalian lihat nggak kerja di Jepang tuh dalam segi mental, skill bahasa, dan itu poin pertama, bahasa kalian. Kalau di sini kalian nggak bisa bahasa, auto guys, sering dibully guys ya. Sering bully, terutama dipukul kepala. Ya ada helm sih, walaupun ada helm ngerasain lah kalau pukul pakai tangan pala, dak gitu gimana rasanya. Walaupun ada helm tuh punyeng guys. Pernah sih aku waktu awal-awal, tapi sekarang alhamdulillah udah ngerti kerjaan sama bahasanya agak mending. Soalnya Kotoba Gemba tuh beda guys ya. Kotoba Gemba tuh agak beda, kayak kekasar dia Kotobanya. Rata-rata di Gemba kasar guys bahasanya, kayak omai bakayaro itu tiap hari awalan pasti denger kata-kata itu guys. Ya gimana ya, kita baru awal kerja, kita nggak tahu kerjaan apa di sini ngapain, bahasanya juga awalan itu pasti bingung guys. Aku aja awalan itu masih bingung guys. Ya, gimana, nggak tahu kerjaan Tobi itu ngapain sih. Ya tahu sih guys, kayak nama-namanya, alat-alatnya tuh kayak beda prefektur, beda juga. Kalau umumnya tahu, tapi katanya beda prefektur tuh beda, kayak ada bahasa daerah juga di sini, bahasa Jepang daerah gitu. Ada gitu, bukan umum kayak bahasa daerah. Bahasa Jepang tuh ada bahasa daerah juga, nggak bahasa daerah yang umum dipelajarin, beda pokoknya. Nah itu poin pertama, bahasa guys. Yang kedua, skill kalian kerja. Kalian udah dikasih tahu nih, pasti orang Jepang sebelum kerjaan satu kan pasti diajarin dulu sekali, dua kali, 3 kali. Kalian tetap nggak bisa. Nah kalian, karena kalian baru pertama pasti kan, ya ada sih yang langsung bisa, tapi kan ada yang nggak langsung bisa. Itu pasti omai baka gitu, setiap hari kata-kata kayak gitu. Kalau kalian udah diajarin terus nggak bisa. Nah itulah yang sering dibully. Kalau kalian nggak bisa kerja gitu, dikit salah dikit, marahnya kayak kesurupan. Kayak kesurupan orang Jepang marah, mukanya merah gitu, kayak marah-marah, teriak-teriak. Ya ada sih malu kalau pas banyak orang itu marahin, gambar banyak orang, malu ada. Kalau awal-awal gitu, kalau kerja di Jepang mentalnya benar harus dikuatin guys. Jangan modal, yang penting berangkat. Itu kata-kata yang klasik, yang umum. Nanti di sini pulang kalian guys, karena nggak kuat mental. Dari LPK harus kalian kuat mental. Pertama, kerja keras. Di sini kerjanya kasar kalau kalian di Gemba, Tobi terutama. Kalau kalian kerja di pabrik, oke lah, bahasanya masih sopan. Tapi kalau nggak ngerti bahasa, nggak tahu sih kalau di pabrik kayaknya lebih, kalau tiap hari pabrik itu aja kayaknya sih. Kalau di Tobi udah tinggi, suruh kerja harus cepet. Bayangin guys, kayak kita itu gimana ya, udah takut suruh hati-hati cepet aja. Ya campur aduk. Kalian kalau kerja di Tobi pasti ngerasain sendirilah, yang ingin berangkat Tobi, yang udah dapet job Tobi.
bukan nakut-nakutin nih guys. Ya itulah pengalaman aku di sini setahun ya, karena saya udah setahun agak paham kerjaan, jarang dimarahin. Ada tapi jarang, nggak kayak pertama itu sama sekali nggak tahu kerjanya ngapain gini. Walaupun udah lihat YouTube guys, bahasa juga kan harus tahu guys. Pertama bahasa itu agak tahu karena aku ada senpai orang Indo. Aku tanya ini kotobannya apa ya, artinya apa ya, soalnya bahasa Gemba beda kan, udah lama di sini. Tanya dikit-dikit bisa. Nah itu bahasa tuh penting guys di sini. Kalian cari di YouTube bahasa Gemba lah, bahasa Gemba banyak kok yang sering bahasa Gemba, terutama Tobi gitu, banyak di YouTube, cari aja itu. Nah, terus kalian kerja skillnya harus tingkatin, kayak kerja tuh harus diingat, oh ini. Kalau nggak inget ya gitu sering kena marah. Terus kerja cepet di sini, cekatan lah, terus langsung seset gitu. Kalau kalian udah itu kerja bisa, bahasa ya lumayan gitu, walaupun udah salah, pasti orang Jepang kayak mau marah itu nggak terlalu ada, tapi dikit. Kalau masih awal 2 bulan 3 bulan pasti kan rasanya kerja berat, badan capek. Pasti yang jarang kerja berat ya, masih badan pegel-pegel semua. Aku kerja pertama itu di jembatan, di bawah jembatan Suri Asiba namanya, di bawah gitu kan, pasti badan bungkuk ini. Di bawah itu kali guys, jembatan nih cuma orang 4. Itu yang bikin anjir, kerja kayak gini udah sini encok, terus bawa sekita, kalau papan tebelnya segini 5 meteran apa 4 meter lupa, di bawah itu narikin, sama temanku, anjir sumpah encok di sini guys. Terus di sini pegel-pegel rasanya, kayak aduh pengen pulang Indonesia ngapain, job Tobi, aduh. Makanya kalau lihat di YouTube lah, referensi kita tuh di YouTube guys. Kalau kita diomongin kayak gini, ya itu bener pengalaman kita yang udah di Tobi, di Gemba. Jangan kalian ya kecuali kalau udah 2 tahun 3 tahun belum berangkat, ya udah pilihannya gimana lagi, nasibnya di situ, rezekinya di situ, ya disyukurin. Emang kerjanya di Gemba atau di Tobi, ya kalau mau berangkat ya udah ambil Tobi Gemba, karena job Tobi tuh di LPK banyak guys ya. Beda sama pabrik tuh setahun tuh kadang 2 kali 3 kali, kadang setahun sekali, belum tentu ada guys. Terus kita di LPK tuh musuhnya cuma nggak 10 orang, bukan musuh sih, kayak saingan gitu. Saingannya banyak guys, ratusan bahkan ribuan ada yang LPK tuh. Jangan anggap gitu sih. Makanya ya, kalau kemarin ya yang penting berangkat, makanya dari sini nyesel. Tapi sekarang alhamdulillah, kayak kerjaan itu tahu mikir, oh ini oh ini kalau disuruh ini, walaupun nggak terlalu tahu artinya. Ada kan, kita kan orang luar negeri, nggak mungkin kita 100% tahu yang dia ngomong, pakai feeling juga. Oh ini pasti gini. Kalau udah ngerti kerjaan pakai feeling sih menurutku. Nah, gitu gini. Oh ya, yang udah di Jepang pasti udah ngerasain. Ya, itu nikmatin aja guys. Nanti nggak lama kok kerjanya, cuma kerja di Jepang cuma 3 tahun, habis itu pulang itu. Dah itu aja sih. Kalau ada sih temanku baru 1 bulan kerja di Tobi, ya waktu nggak tepat, kayak telat itu ada, udah dipulangin. Tapi terus ada yang kena diapain sama caconya tuh berapa bulan, sampaiku itu di Osaka, cerita udah pulang. Ya mungkin karena pertama bahasa minim, pengetahuan tentang kerjaan. Terus sih biasanya kayak gimana guys ya, di sini kita kerja di luar negeri, bahasa juga beda. Ya mumpung masih di LPK itu belajar, kalau bisa TG sih.
Kalau nggak cocok kan bisa pindah ke kerjaan lain. Kalau magang tuh ya di Tobi, maupun kalian kerja itu tetap pindah di Tobi, bisa pindah tapi tetap di Tobi. Nggak bisa kalian pindah ke tempat bis Tobi tuh ke Kojo, nggak bisa guys. Ya itulah, magang tuh ya ada worth-nya atau enggaknya. 3 tahun cuma nggak worth ya menurutku. Kalau magang, kalau bahasa memang sih, kalau magang bahasa bukan nomor 1 guys. Kalian nggak bisa bahasa pun bisa pergi Jepang, tapi bahasa itu untuk mempermudahkan kita loh guys. Kalau disuruh kayak mau pergi itu butuh bahasa, kita nyasar, kita tanya ke orang pegawai, kayak pegawai stasiun gitu, tanya ini, walaupun ada maps ya, kalau baterai habis gitu yang boro-boro. Itu bahasa penting guys, walaupun magang nih. Itu sih poin pertama, kalau magang bahasa bukan nomor 1. Kalau TG ya harus belajar bener, kayak ikut tes JLPT atau JFT, ikut SSW. Penting ini ikut TG guys ya, karena udah di Jepang habisin 3 tahun, gimana udah nyampe sini, mental udah tata juga, walaupun tiap hari pengen pulang ya, karena di sini habis kerja sepi, pulang kerja dimarahin, makan pulang kerja, makan pulang kerja, ya gitu guys ya. Ya yang masih di LPK tuh jangan nyepelein belajar, banyakin kotoba aja. Kalau magang kotoba, bumpo ya perlu sih, bumpo perlu semua, yang penting kotoba dulu sih, apalagi semua partikel nggak terlalu penting tapi penting buat chicken gitu. Tahu lah, penting semua bahasa Jepang, nggak ada yang penting. Yang penting kotoba sih, yang penting dia tahu ngomong apa, dah gitu aja sih buat aku, buat saran-saran kalian yang masih di Indo, yang udah mengejar impian kalian mau di Jepang. Semangat terus, semoga sukses guys ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, ini pengalaman aku sharing-sharing buat kalian biar kalian semangat untuk pergi ke Jepang. Kalian belajar bahasa yang lebih semangat, lebih giat. Oke, minasang o疲れ様です, arigatou gozaimasu setelah menonton video saya guys ya. Oke, bye. Jangan lupa like, subscribe guys ya. Oke, bye-bye.